pasangan selebritis Luna Maya dan Maxim Bouthier kembali menggelar resepsi pernikahan di Hotel Four Seasons Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Ya, setelah menggelar prosesi pernikahan spektakuler di Bali pada 7 Mei 2025, Luna dan Max lagi-lagi sukses mencuri perhatian publik. Pasalnya, dalam resepsi pernikahan part 2 kali ini, Luna dan Max kembali menghadirkan berbagai elemen menarik, mulai dari konsep dekorasi, penampilan spesial dari Sheila on 7, souvenir yang unik, hingga cerita personal terkait rencana bulan madu dan rencana memiliki momongan. Dan itu semua telah dibocorkan langsung oleh Luna dan Max di tengah gelaran resepsi pernikahan mereka yang telah berlangsung. Untuk mengetahui seputar fakta menarik yang diungkapkan oleh Luna dan Max tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta menarik yang dibocorkan Luna Maya dan Maxim Bouthier usai gelar resepsi part 2 versi Cumi Top 5. Resepsi pernikahan Luna dan Max sukses mencuri perhatian publik. Ya, setelah menggelar prosesi pernikahan secara intimate di Bali, kali ini Luna dan Max menggelar resepsi pernikahan dengan total tamu undangan hampir 800 orang. Walau melebihi kapasitas, Luna dan Max mengaku bahagia atas kehadiran para tamu spesial yang diundangnya. Undangan, initially harusnya 500. Jadinya hampir 800. Dan aku jujur nggak tahu bagaimana, karena memang sebenarnya gedung ini tuh muatnya 700 max gitu. Tapi kan happy juga mereka datang, walaupun akhirnya jadi sedikit melebihi kapasitas ya. Selain itu, konsep resepsi pernikahan Luna dan Max yang mengusung konsep Sun and Moon juga tak kalah sukses mencuri perhatian publik. Salah satu sentuhan unik adalah hadirnya elemen lapangan tenis di tengah ballroom acara yang digelar. Oke, konsepnya sih sebenarnya, jadi aku menggabungkan 2 dekor maestro di Indonesia, namanya Lotus dan T-Rose. Pokoknya temanya Sun and Moon, terserah aku bilang gitu. Oke, atur aku bilang gitu. Tapi di tengah-tengah akan ada elemen yang Luna suka. Apa itu? Lapangan tenis. Ya udah, silahkan atur. Pokoknya tema hari ini terserah gitu. Kita pengennya simple aja. Cuma ya dekornya pengen ada konsep yang unik-unik gitu. Aku bilang ya udah terserah, silahkan gitu. Dan itu sih the Sun and Moon lah temanya. Salah satu kejutan lainnya dalam resepsi pernikahan Luna dan Max adalah penampilan spesial dari band legendaris Sheila on 7 yang ternyata memiliki cerita tersendiri bagi Luna dan Max. Sempat hampir nggak dapet tuh, karena tahu kan Sheila on 7 tuh sangat susah banget gitu karena manggungnya di mana-mana, atau lebih tepatnya selektif ya. Tapi aku udah membujuk Adam dan Eros untuk please main dong, ini resepsi terakhir aku cuma akan menikah sekali. Tapi akhirnya kejadian, super happy, thank you. Dan harusnya aku tuh sebenarnya pengennya surprise buat dia gitu. Tapi pas lagi meeting, ya nanti panggungnya Sheila on 7. Terus dia, hah? Ada Sheila on 7? Iya, kelihatan timetable-nya. Aku dapet. Ya, begitu ceritanya. Cuman saking senengnya jadi hilang suara aku sekarang. Salah sendiri, harusnya bisa duet ya. Souvenir resepsi kedua pernikahan Luna dan Max di Jakarta lagi-lagi sukses mencuri perhatian para tamu undangan yang hadir dan netizen yang melihatnya. Ya, tak tanggung-tanggung, Luna dan Max memberikan sebuah mesin kopi yang diperkirakan bernilai jutaan rupiah. Tak hanya memberikan mesinnya, Luna dan Max juga membagikan beberapa sampel kopi dan aksesoris lainnya yang terdapat dalam tas souvenir tersebut. Lantas seperti apa isi souvenir resepsi kedua pernikahan Luna dan Max? Dan dari manakah Luna dan Max mendapatkan ide memberikan souvenir tersebut? Kita boxing buat tamu. Kenapa gede sekali? Karena kita mau masukin apa ini? Coffee machine.
Kasih lihat dulu dong, ini dari Not. Oh, udah ada Indonesian Pride logo ini. kita. Ya, Not dari Indonesia. Ini ada Zen Tableware. Jadi abis ngopi harus ada pasangan. I was right. My position was right. Ya udah. Terus Nah, ini buat Notnya. So you have capsules. Ini Dikasih isinya. kapsul with kopinya. ada Bon Chabe. Bon Chabe. Terbaru lagi nih. Black Horse vitamin. Hair treatment dari Chef Premier. Hair treatment dari. Oh ini ya. Dari ini ada Oh, Kiehl's, ini juga ada nih. Ini ada Kiehl's, ada ada Kerastas. Tuh. Terus ada nama. Terus juga ada dari Lisa. Gila. Coba ini coba kita nanti lihat siapa yang unboxing pertama. Dah. Not heavy, no? Mana nih souvenir kita begini? Yang di Bali aja udah heboh. Iya. Berapa kilo tuh kira-kira? Semangat. Enggak, sebenarnya idenya itu adalah tadinya pengen ya biasalah boleh dong tap in gitu di weddingnya, misalkan gitulah gitu. Aku bilang masa souvenir kasih kopinya doang, aku bilang gitu. Mesinnya dong. Oke, sanggup gitu. Iya. Kita langsung pingsan. Iya. Kasihan yang packing. Dan kasihan tamu yang ngangkat itu mungkin 3 kilo sendiri sih. Iya. Tapi makanya aku terima kasih banget dengan tim kita. Tapi boleh nggak sih yang ini besok aja ditayangin? Betul. Biar Jangan lihat dulu dulu. tuh pada unboxing. Iya, Biar surprise dulu. surprise. Meski acara resepsi kedua pernikahannya terbilang mewah, Luna dan Max menyebut bahwa biaya resepsi kali ini tidak sefantastis saat di Bali. Sayangnya, Luna dan Max tidak secara gamblang membeberkan budget yang mereka habiskan untuk resepsi tersebut karena beralasan belum mengakumulasikan seluruh biaya yang mereka keluarkan. Aku nggak tahu sih. Iya, mungkin iya. Jujur nggak tahu. Belum ngitung. Biaya ya. Yang pasti nggak akan sebesar di Bali lah ya. Soalnya 1 hari. Karena 1 hari, terus juga kan Dan dia hotel kan kita bukan yang kayak di Bali yang tutup semuanya. Kita pilih hotel-hotel. ini hotelnya mahal juga sih. Oh no, I know. Tapi maksudnya kan di Bali. Apa namanya? Suka ini takut ngomong aneh gitu. Kapan aku ngomongin? Ya enggak. Oke, lanjut. Ya pokoknya ya kita berterima kasih lah ya, terutama kan entertainment kita kan disponsori oleh Step ya. Jadi happy banget. Di tengah gelaran resepsi pernikahan, Luna dan Max tampak membocorkan terkait rencana bulan madu mereka. Ya, menurut pengakuan Luna dan Max, mereka berencana bulan madu selama 1 bulan full di Eropa. Lantas benarkah Luna dan Max akan bulan madu di Eropa? Dan apa alasan mereka memilih negara tersebut untuk menghabiskan waktu bersama? Betul. Kita rencana mau ke Masa kita Eropa. bilang sih? Nanti dikejar lagi. Nanti tiba-tiba Iya, udah ke nanti Eropa. tiba-tiba mereka udah di sana lagi. Sebenarnya alasannya kenapa di Eropa karena ada undangan harus kekawinan. Terus kita pikir daripada bolak-balik pindah kemana, udahlah lanjutin aja deh. And Agustus juga aku ulang tahun, aku juga pengen mungkin stay away a little bit, lebih relax, nggak bikin acara, nggak apa. Tapi September bikin acara. Sekaligus membantah isu hamil yang mencuat beberapa waktu lalu, Luna menyatakan jika dirinya saat ini belum hamil. Luna mengungkapkan ia dan Max justru memilih untuk menunda memiliki momongan dekat-dekat ini karena satu dan lain hal. Lantas apa alasan Luna dan Max tak ingin buru-buru punya anak? So far
lagi datang bulan sih hari ini. Belum. Nah, kita masih terlalu sibuk untuk mikir itu. Iya. Makanya kita Pokoknya balik dari bulan madu, besok aku udah langsung ada preparasi buat film dan kemungkinan sampai akhir tahun ada 2 film. Kenapa aku bilang aku belum mau? Karena aku nggak mau lagi misalkan lagi hamil gitu harus berada di situasi aku syuting atau apa. Takutnya kenapa-napa karena kan pasti banyak usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Nanti kenapa next beritanya yang dikejar itu. Ya nggak usah ngomong gitu juga narasinya pasti bikin begitu. Jadi maksudnya I wanted to be benar-benar prepare, siap. Jadi kalau let's say udah siap gitu, aku nggak harus ada di lokasi syuting karena syuting tuh bisa bukan cuma 8 jam, 4 jam, tapi kan bisa 12 jam lebih, bisa 16 jam berada di lokasi syuting. Dan ya scene-nya bisa macem-macem, ntar tiba-tiba harus nyemplung ke sungai, ntar harus ini kan membahayakan aku juga dan si Janin. Jadi aku bilang sama Max, aku kelarin ini dulu, kita udah nggak ada kontrak yang bentuknya panjang seperti film, then we can plan yang enak gitu. Dan juga aku bisa benar-benar istirahat, benar-benar jaga kesehatan dan fokus di situ gitu. Dan aku berasa juga kita berdua juga mau pacaran dulu lah ya. Maksudnya beradaptasi as a husband and wife gitu, karena it's something seru sebenarnya pacaran. Iya. Jadi ya karena kan punya anak itu kan komitmen ya, once itu udah ada nggak bisa dimasukin lagi, aku nggak mau, nggak siap kan nggak bisa. Dan ya aku kan prinsipnya nggak mau dengerin kata orang gitu lah. Masa? Ya maksudnya kayak kalau aku dengerin kata orang ketua nanti gitu. Iya, ngerti nggak? Aku mungkin dari kemarin udah nikah juga gitu. Cuma sekarang kapan nggak punya anak? Kalau nurutin itu doang just to prove bisa ngapain? Tapi kan aku blok itu semua. I mean I have my own timing juga gitu. It's my body, my timing, and it's our timing juga gitu. So I think once it's ready, kalian juga akan tahu. Biasa kan kita juga mau kalian show. Akan tahu. Ini kayak Aureli gitu ya, tadi baru di announce, lucu banget. Congrats by the way. Ya, ada lagi? Kalau nanti kemarin sempat kembali kan olahraga itu sebelum si sama nggak? Ya tadi aku juga olahraga sebelum ini. Apa tuh mungkin yang membuat kalau itu hobi nge-gym sebelum aktivitas berat gitu? Ya karena aku merasa semakin berumur, ya maksudnya kita ternyata dengan nge-gym, dengan olahraga itu sangat membantu sekali yang namanya energi dan apa ya, your body maksudnya berasa lebih enak gitu loh, kayak udah addicted ya. Jadi ngerasa kayak kalau nggak nge-gym atau nggak olahraga, nggak keringetan tuh kayak aduh rugi ya gitu. Sedangkan acaranya juga kan kita mulai makeup jam 12. Tadi pagi bangun udah aku rasa udah hampir 8 jam tidur, aku wah enak banget nih gitu. Aku bangun jam 7.15 tadi karena kayak aku pengen bablasin nggak pakai alarm. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.